terpercaya. Umat Hindu di Gorontalo membuat penjor yang merupakan tradisi setiap merayakan Galungan. Korban kasus dugaan pelecehan mendatangi Polda Gorontalo untuk mempertanyakan perkembangan penyelidikan polisi yang dilakukan sejak 1 tahun lalu. Memperkuat ketahanan pangan, pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan panen raya jagung dan juga memberi bantuan bibit ke petani. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, sejumlah umat Hindu di Gorontalo menyambut Hari Raya Galungan. Di setiap momen Galungan ini, warga tak pernah lupa untuk membuat penjor yang dinilai sebagai simbol penuh makna spiritual yang mendalam disertai sentuhan seni khas Bali. Setiap 6 bulan sekali atau 210 hari kalender Bali, umat Hindu di Indonesia merayakan Hari Galungan dan Kuningan. Hari Raya Galungan dikenal sebagai hari menangnya Dharma atau kebaikan melawan adharma atau keburukan. Saat menyambut Hari Galungan, umat Hindu biasa akan membuat penjor yang telah menjadi tradisi yang dilakukan umat Hindu di seluruh Indonesia, termasuk di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bualemo. Penjor ini terbuat dari bahan dasar bambu yang menjulang dengan bagian ujung melengkung, serta dihiasi berbagai ornamen dari bahan janur. Bahkan di penjor ini juga biasanya digantungi berbagai hasil bumi. Tak hanya sekadar tradisi dan ornamen, penjor diyakini memiliki makna spiritual yang mendalam. Salah satunya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Ini secara umum, makna penjor ini sebenarnya istilahnya secara umumnya itu adalah melambangkan rasa syukur kita kepada Ida Sang Hyang Widi atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di dalam penjor tersebut istilahnya diisi dengan berbagai sarana sebagai ungkapan rasa syukur kita, seperti sarana pertanian. Di situ nanti akan dipajang semuanya, itu sebagai ungkapan rasa syukur kita. Dan juga penjor ini memiliki makna istilahnya gunung. Gunung itu kenapa melambangkan gunung? Karena gunung itu adalah suatu tempat yang suci, di mana di sana beristananya Ida Sang Hyang Widi. Jadi secara umum penjor itu melambangkan istilahnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Ida Sang Hyang Widi karena sudah diberikan kesehatan istilahnya dari Galungan sekarang menuju ke Galungan yang akan datang lagi. Umat Hindu di Gorontalo pun diharapkan dapat terus menjaga dan melestarikan budaya leluhur yang telah turun-temurun dilakukan dengan tetap menjunjung toleransi keberagaman agama, suku, dan budaya. Tim Liputan, Kompas TV, Bualemo, Gorontalo. Saudara, sejumlah umat Katolik di Kota Manado, Sulawesi Utara menggelar misa untuk Paus Fransiskus yang meninggal pada 21 April 2025. Sebagai bentuk bela sungkawa, ratusan umat Katolik mengikuti misa arwah untuk mendoakan Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik yang meninggal di Vatikan dalam usia 88 tahun. Misa arwah digelar di Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Karombasan, Kota Manado, dan dipimpin Pastor Heri Z. Purasa. Dalam misa arwah ini, jemaat berdoa untuk kedamaian Paus Fransiskus. Selain itu, umat Katolik juga diingatkan tentang teladan pelayanan dari Paus Fransiskus semasa hidup yang senantiasa rendah hati dan menunjukkan kepedulian bagi kaum marginal. Ada doa misa Paus, misa arwah Paus yang kemarin meninggal dunia. Ini program yang karena kesibukan paroki ini maka secepatnya dibuat pada hari pertama sesudah wafatnya.
tujuan dari pelaksanaan Misa Arwah ini apa Bapak? Tujuan untuk membangkitkan semangat iman dalam umat di sini, bahwa kita semua punya pemimpin yang luar biasa, gereja Katolik yang luar biasa, yang menjadi contoh dan teladan bagi seluruh dunia, bukan hanya saja bagi umat Katolik, tapi bagi juga semua umat manusia. Saudara, pelunasan biaya haji tahun 2025 untuk embarkasi Makassar sudah mencapai 98% atau tersisa 117 jemaah yang belum melunasi biaya haji. Kemenak Sulawesi Selatan masih menunggu pelunasan hingga 25 April 2025 mendatang. 7.199 jemaah calon haji embarkasi Makassar sudah melakukan pelunasan dan masih tersisa 117 jemaah yang belum melakukan pelunasan biaya haji. Kabid Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan bilang masih terus berkoordinasi dengan jemaah yang belum melakukan pelunasan. Tapi jika hingga tanggal 25 April jemaah tidak melakukan pelunasan, maka akan digantikan oleh jemaah keberangkatan 2026 yang sudah melunasi biaya haji. Saat ini visa 33 kloter embarkasi Makassar sudah keluar dan sisanya sebanyak 8 kloter masih diproses. Selain pelunasan biaya haji, Kemenak Sulawesi Selatan juga terus mengawasi pelaksanaan vaksinasi untuk jemaah calon haji. Ya, jadi untuk persiapan pelunasan di Sulawesi Selatan alhamdulillah sudah sebanyak 98% atau 7.159 jemaah yang lunas. Tinggal 117 yang belum lunas. Nah, tetapi cadangan kami yang sudah melunasi sebanyak 764. Nah, bila sampai tanggal 25 jemaah yang 117 itu belum melunasi, maka cadangan yang akan menggantikan sesuai dengan nomor urut porsi yang terkecil ya. Kalau pelunasan, insya Allah semua kota akan kita gunakan. Saudara, program makan bergizi gratis atau MBG masih terus berjalan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, meski belum menjangkau semua sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan sekolah, Kodim 1707 Merauke menambah 5 dapur. Dandim 1707 Merauke akan mengadakan penambahan 3 hingga 5 dapur baru, terutama di wilayah pinggiran kota. Dapur ini nantinya digunakan pada pertengahan tahun 2025 demi memperluas jangkauan dan pemerataan akses makanan bergizi bagi siswa. Dandim 1707 Merauke bilang, untuk menghindari tumpang tindih bantuan, sejumlah program makan tambahan dari pemerintah daerah dialihkan agar sejalan dengan MBG. Skema ini juga memungkinkan kedua program disatukan agar saling mendukung sebagai bagian dari program makan gratis nasional. Kan MBG kita ini baru satu. Nah, baru satu tidak bisa mencukupi banyak sekolah nih, ya kan? Terutama sekolah-sekolah yang ada di istilahnya di pinggiran kota Merauke lah. Yang notabene rata-rata itu masyarakat asli orang Papua langsung. Nah, ada kurang lebih 3-5 dapur lagi akan ada tambahan. Itu kita atur karena tidak boleh nanti saling bersilangan, berdekatan. Nah, saya nanti program utama mungkin saya langsung lempar jauhnya maksudnya yang di tepi-tepi dulu karena banyak nih permintaan dari ini ya libatkan orang yang paling terpencil. Kalau kita di kota ini kan rata-rata masyarakatnya yang mampu lah gitu. Pertengahan tahun ini jadi tuh. Korban kasus dugaan pelecehan mendatangi Polda Gorontalo untuk mempertanyakan perkembangan penyelidikan polisi yang dilakukan sejak tahun lalu. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, setahun tak ada kepastian. Kuasa hukum 11 korban dugaan pelecehan seksual mantan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polda Gorontalo. Kedatangan kali ini untuk mempertanyakan perkembangan penyelidikan polisi.
Dugaan pelecehan seksual mantan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo yang dilaporkan sejak April 2024. Hingga kini belum ada kejelasan. Kuasa hukum korban kembali mendatangi unit PPA Polda Gorontalo untuk memastikan perkembangan penyelesaian kasus yang dinilai lambat. Bahkan kuasa hukum korban bilang kasus ini sudah bergulir sejak bulan April 2024 dan saat ini tepat 1 tahun belum menemukan titik terang. Selain itu, dari 11 orang yang diduga menjadi korban, hanya 1 korban yang diarahkan untuk membuat laporan. Demi menuntut keadilan, 4 orang korban lainnya pun kembali membuat laporan, yakni 1 orang di Polda Gorontalo dan 3 laporan di Mapolresta Gorontalo Kota. Kuasa hukum pun menegaskan telah menyiapkan berbagai upaya dan langkah hukum lain jika kasus ini tak kunjung diselesaikan. Mana pihak unit PPA menghadirkan psikolog forensik sebagai pembanding dengan melakukan asesmen terhadap hasil pemeriksaan psikolog forensik sebelumnya tanpa menemui korban secara langsung. Nah, ini yang kemudian kita coba tanyakan kenapa harus ada psikolog forensik pembanding, apakah itu pembanding ataukah penguat. Karena sebenarnya di bulan November di tahun lalu kami juga sebagai pihak korban itu datang untuk meminta agar kami mau juga menghadirkan psikolog forensik pembanding. Dan alhamdulillah diberikan rekomendasi pada saat itu, hanya saja LPSK belum menghadirkan psikolog forensik karena psikolog forensik ini dihadirkan oleh yang merekomendasikan adalah LPSK. Saat ini adalah progresnya tentang menunggu hasil dari asesmen psikolog forensik yang itu merupakan hasil gelar perkara mereka pada saat itu yang kemudian menghasilkan permintaan pembanding gitu, forensik pembanding. Nah, intinya adalah kepastian hukum dari klien karena tadi yang Ibu Ijra sudah sampaikan, sudah 1 tahun ini kami menunggu hasilnya seperti apa. Belum ada kepastiannya seperti apa. Kemudian juga ada beberapa kami sudah membuat laporan yang awalnya katanya para korban ini yang ada 11 orang ya Bu Ijra ya, yang kemudian pada saat itu mereka melapor hanya 1 saja yang dimintai laporannya, padahal setelah kami juga berkoordinasi dengan LPSK seharusnya ya, walaupun itu bukan hasil koordinasi ya, sebenarnya seharusnya memang ke-11 orang ini juga harus ada laporannya begitu. Sementara itu, Kaur Penerangan Umum Supit Penmas Bidhumas Polda Gorontalo menegaskan kasus dugaan pelecehan seksual oleh mantan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo ini masih terus bergulir. Kini penyidik PPA Polda Gorontalo tengah memperkuat bukti-bukti untuk mengungkap kasus ini. Kalau misalnya ada kisaran suara di luar bahwasanya ini masalah ini berhenti dan sebagainya, tidak betul. Karena masalah ini masih dalam tahap penyelidikan dan kami akan melaksanakan penyelidikan terus sampai masalah nanti tuntas, betul-betul gamblang. Mas, pengumpulan alat-alat bukti. Ya, pengumpulan alat-alat bukti dan saksi-saksi, karena ini masalah kan tindak pidana seperti ini kan susah untuk membuktikannya. Ya, misalnya ada kasus-kasus demikian itu dilakukannya pasti dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi kita susah mendapatkan saksi-saksi untuk menerang-benderangkan ini permasalahan ini supaya menjadi kasus yang akan dinaikkan ke tahap sidik nantinya. Sebelumnya kasus ini mencuat setelah 11 terduga korban yang terdiri dari dosen, staf hingga mahasiswa melaporkan dugaan pelecehan seksual mantan rektor ke Polda Gorontalo pada April 2024. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, 2 remaja di kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV atau kamera pemantau saat mencuri di sebuah toko kelontong ketika pemilik toko sedang tertidur. Kedua pelaku beraksi dengan memanfaatkan kondisi pemilik toko yang sedang tertidur. Salah satu pelaku terlihat masuk ke dalam toko dan mengambil tas hitam berisi uang tunai. Pemilik toko bilang kejadian ini merupakan yang kedua kali. Yang pertama, pelaku berhasil mencuri uang tunai 1,8 juta rupiah dan kali ini uang tunai 3 juta rupiah yang dibawa pelaku. Kini polisi telah melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang telah diketahui identitasnya. Itu pulangnya dulu, pulang pakai temannya, baru temannya ke umur
9 tahun atau 8 tahun baru pergi ada orang pergi sini, baru temannya pas melihat CCTV langsung tutup matanya begini, baru masuk temannya pakai jaket kita pergi ambil tasnya bos, baru langsung pergi ke sana. Berapa uang ngambil itu? 3 juta sama kartu ATM 1 sama KTM. Oh, berarti 1 tas 6 deh langsung. Baru cari ke bos di situ di lorong atas. Nah kan biasanya itu orang buat Iya. tidak ada masalah. Dari Baiklah, kami dari Polsek Wajo telah menerima laporan pencurian dengan pemberatan di mana korban atas nama Sudirman yang terletak di Jalan Salemo, di mana berdasarkan CCTV yang telah kami terima bahwa diidentifikasi ada 2 pelaku pencurian tersebut, sehingga dari unit Polsek Resmo Polsek Wajo telah melakukan pengejaran kepada pelaku tersebut. Kalau kerugian korban sendiri berapa, Unan? Kerugian korban saat ini senilai 4.800.000. Kalau informasinya 2 kali di kecurian yang seperti apa, Unan? Informasi dari pelaku bahwa informasi dari korban bahwa pelaku telah melakukan pencurian sebanyak 2 kali, di mana pertama sebanyak kerugian 1.800.000, terus selanjutnya keduanya 3 juta. Saudara, rumah 2 lantai di Kota Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Akibat kejadian ini 1 korban meninggal dunia. Kebakaran ini terjadi di Jalan Lure, Kelurahan Lariang Bangi, Kota Makassar, yang membuat warga sekitar panik. Sekitar 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Seorang pria yang diketahui merupakan penghuni rumah ditemukan meninggal dunia akibat kebakaran. Jenazah korban harus dievakuasi secara dramatis lantaran berada di lantai 2. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan. Proses pemadaman jadi kita tidak mengalami kendala, berjalan seperti biasa pemadamannya. Berapa damkar yang diturunkan, Kak? Untuk personil damkar kami turunkan ada 10 unit armada pemadaman ditambah 1 unit mobil rescue dengan personil 3 regu. Ada korban jiwa 1, usia 49 tahun atas nama Adi, jenis kelamin laki-laki. Tadi kenapa bisa proses evakuasinya melalui lantai 2? Apa kendalanya, Pak? Jadi kita evakuasi tadi korban meninggal dunia, kita lewat depan karena tangga di dalam agak sempit dan agak berdiri tangganya, makanya kita keluarkan lewat depan. Saudara, pemerintah Provinsi Gorontalo bersama jajaran Forkopimda menggelar panen raya jagung. Selain itu, petani juga diberi bantuan bibit jagung. Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan panen raya jagung di salah satu lahan pertanian di Dusun Basulapa, Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bilang, program ini merupakan bagian dari program berkelanjutan yang telah digalakkan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Polri dalam beberapa tahun terakhir untuk mendongkrak produksi jagung. Selain melakukan panen raya jagung, pemerintah juga turut menyalurkan bantuan benih jagung untuk para kelompok tani di Kabupaten Gorontalo. Kedepan, pemerintah Provinsi Gorontalo pun telah menyiapkan program lanjutan untuk komoditas padi sawah dengan berkolaborasi bersama Korem 133 Nani Wartabone. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita terus menjaga konsistensi pemerintah dan masyarakat untuk menanam jagung di Gorontalo untuk mewujudkan swasembada pangan khusus jagung dari provinsi ini untuk Indonesia. Sore hari ini saya bersama Bapak Kapolda Gorontalo sebagai pembawa misi pengembangan produksi jagung di daerah, terutama di Gorontalo. Kemudian juga Pak Bupati dan Pak Danrem, sama-sama kita di sini untuk terus bertemu dengan masyarakat, memberikan spirit dan semangat bagi mereka agar supaya terus bertani dan khususnya untuk menanam jagung
Nah, nanti setelah ini ada program lagi khusus untuk padi sawah, nanti kerjasama kami dengan Pak Danrem. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota di Gorontalo dalam rangka menyukseskan program swasembada pangan yang digagas dan dicanangkan Presiden Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.